Video ini disponsori oleh PCBWay. Di video kali ini, saya akan membuat steering wheel ini agar bisa dimainkan dengan smartphone. Ini adalah steering wheel untuk Xbox original atau Xbox seri awal. Di dalam box ini juga terdapat controller PS2 yang sudah rusak. Steering wheel ini memiliki pedal gas dan rem. Steering wheel ini sebenarnya masih berfungsi, cuma ada beberapa tombol yang sudah rusak. Dan beberapa pin dari jack pedal gas ini juga sudah ada yang patah. Untuk bagian konektor steering wheel-nya seperti ini. Nah, agar steering wheel ini bisa digunakan dengan smartphone, di sini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah konektornya dengan USB. Pertama, kita potong kabel konektornya seperti ini. Steering wheel ini memiliki 5 buah kabel. Selanjutnya, saya gunakan kabel charger seperti ini. Potong kabel chargernya seperti ini, karena kita hanya membutuhkan bagian USB-nya saja. Dan kabel USB ini hanya memiliki 4 buah kabel saja. Sedangkan kabel steering wheel ini memiliki 5 buah kabel. Tapi di sini saya akan mencobanya menghubungkan kabelnya satu persatu. Oh iya, kabel yang kedua ujung ini adalah power. Dan kedua kabel yang di tengah ini adalah data. Jika sudah, hubungkan USB-nya dengan smartphone. Dan hasilnya ternyata tidak terhubung. Saya juga sudah mencoba menghubungkan kabel-kabel ini dengan kabel yang berbeda, dan hasilnya tetap tidak terhubung. Jadi terpaksa saya harus menggunakan cara yang kedua. Pertama, kita bongkar steering wheel ini. Di dalam steering wheel ini terdapat beberapa karet gelang. Yap, steering wheel ini sebenarnya sudah pernah rusak, terutama pada bagian holder karet yang hitam ini. Kedua holder karet hitam ini sudah patah. Maka dari itu, di sini menggunakan karet gelang karena karet yang hitam ini kurang panjang. Fungsi karet hitam ini untuk auto center, atau supaya setirnya otomatis kembali ke tengah. Oke, bongkar semua bagian steering wheel-nya.
Untuk gas dan rem tangan dari steering wheel ini menggunakan sistem potentiometer. Dan seperti ini PCB dari steering wheel-nya. Nah, ngomong-ngomong soal PCB, jika kalian mempunyai project atau prototype dengan PCB, kalian bisa membuatnya di PCBWay. PCBWay adalah layanan prototype PCB custom dengan fitur terlengkap. Dan dengan $5 saja, kalian sudah bisa mendapatkan 10 PCB sesuai keinginan kalian. Nggak hanya PCB saja, jika kalian mempunyai project dengan 3D printer, kalian bisa mencetaknya di PCBWay. Dan di PCBWay juga tersedia jasa CNC machining, sheet metal fabrication, dan injection molding. Jadi, di PCBWay ini sangat cocok buat kalian yang sedang membuat sebuah prototype. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buat prototype pertamamu di PCBWay.com. Untuk info lebih lengkapnya, silahkan kunjungi link di deskripsi video ini. Jadi, cara yang kedua ini yaitu dengan mengubah controller wireless ini menjadi steering wheel. Di sini saya memiliki dua buah controller wireless yang berbeda. Controller yang pertama ini menggunakan USB receiver. Controller ini hanya untuk smartphone yang sudah mendukung OTG. Controller yang kedua yaitu menggunakan Bluetooth. Controller ini sangat cocok buat smartphone yang tidak mendukung OTG. Tapi kekurangan controller Bluetooth ini, jika kalian bermain game online, bisa menyebabkan lag karena koneksi internet akan terganggu dengan koneksi Bluetooth. Dan di sini saya menggunakan controller wireless USB ini. Oke, tahap selanjutnya kita bongkar controllernya. Di sini saya akan menghubungkan PCB controller dengan PCB steering wheel ini. Cara menghubungkannya cukup mudah. Kita tinggal hubungkan tombol A controller dengan tombol A pada steering wheel, dan seterusnya. Jadi setiap tombol pada controller maupun pada tombol steering wheel ini memiliki dua jalur. Salah satunya adalah jalur ground. Jalur ground ini saling terhubung satu tombol dengan tombol lainnya. Di sini saya menggunakan multitester untuk membuktikannya. Jadi, jika ada jalur yang saling terhubung, maka multitester ini akan berbunyi. Selanjutnya, solder kabel pada setiap tombol seperti ini. Untuk setirnya, di sini saya menggunakan potensio atau trim pot analog yang kiri kanan ini.
Solder 3 buah kabel pada bagian potensio analog ini. Selanjutnya, solder kabel pada tombol-tombol steering wheel ini. Jadi, di sini saya menggunakan kabel Dupont. Dengan kabel Dupont ini, kita bisa menghubungkan tombol-tombol pada controller dengan tombol-tombol steering wheel-nya nanti. Pastikan jika ada jalur-jalur tombol dari steering wheel yang terhubung dengan IC-nya, kita harus memutuskan jalur yang terhubung dengan IC-nya, agar tombol dari steering wheel-nya bisa kita gunakan. Dan perlu kalian ingat, beberapa game mobile sebenarnya sudah ada yang support dengan controller atau gamepad. Dan rata-rata untuk bagian gas dan remnya menggunakan tombol R2 dan L2. Sedangkan steering wheel ini menggunakan sistem potensio, yang dimana kita tidak bisa menghubungkan R2 maupun L2. Karena tombol-tombol tersebut akan langsung terhubung tanpa kita memutar potensionya. Potensio ini hanya bisa dihubungkan dengan bagian analog saja. Dan ada salah satu game yang bisa menggunakan sistem potensio untuk gas maupun rem, yaitu World Truck Driving Simulator. Karena kita tidak bisa menggunakan potensio ini, jadi di sini saya akan menggunakan micro switch seperti ini. Micro switch ini saya taruh pada bagian bawah tuas gas atau rem seperti ini. Dan sayang sekali, proses penempatan micro switch ini filenya hilang. Jadi saya tidak bisa tunjukkan prosesnya. Nah, jika sudah, kita pasang kembali bagian setirnya. Dan hubungkan kabel steering dengan controller sesuai dengan tombol-tombolnya. Jadi kabel analog ini kita hubungkan dengan potensio ini. Pada bagian tutupnya saya buat dudukan untuk baterainya. Dan pada bagian soket pedal gasnya, saya sudah menggantinya dengan soket 3 pin dan menambahkan sebuah saklar untuk baterainya. Selanjutnya, bongkar pedal gas dan rem. Pedal gas dan rem ini juga menggunakan sistem potensio. Di sini saya juga akan menggantinya dengan micro switch. Pada saat proses bongkar ini ternyata bagian holder pedal ini patah karena plastik ini sudah sangat rapuh. Dan saya memperbaikinya dengan cara memasang baut seperti ini. Saya juga menempelkan micro switch-nya seperti ini. Dan selesai sudah. Terakhir, tinggal kita hubungkan saja pedal gasnya dengan steering wheel-nya. Buat game yang belum mendukung menggunakan controller atau gamepad, wajib menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Octopus.
Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih buat PCBWay yang telah mensponsori video ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.